Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuji Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Fadlul Islam. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas dalil yang pertama dari dalil akan keutamaan Islam, yang mana pada pembahasan kali ini adalah kita melanjutkan kepada dalil yang kedua, yaitu ayat dari Al-Qur'anil Karim. Sebagaimana disebutkan, thumma awrada qawlahu ta'ala, kemudian pengarang menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, in kuntum fi syakkim min dini, jika kalian berada dalam keraguan dari agamaku, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, maka ketahuilah bahwasanya agamaku adalah aku tidak beribadah, tidak menyembah yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin a'budullah, akan tapi aku hanya beribadah kepada Allah alladzi yatawaffakum, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang akan mewafatkan kalian. Maka di sini disebutkan, wa ikhtiyarul musannif rahimahullah li hadhihi al-ayah lahu dilalat. Pilihan pengarang rahimahullah terhadap ayat ini, artinya ayat ini ditaruh di dalam pembahasan ini, ia memiliki dilalat, memiliki alasan-alasan. Fahiya mustaftahatun biya ayuhan nas, yang mana ayat ini diawali dengan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wal khitabu bin nas, bahwasanya yang diajak, yang diseru di dalam ayat ini adalah manusia, syamilun li jami'il bashar, manusia yang mencakup semua bashar, semua manusia. Artinya kalau semua manusia, masuklah di dalamnya mu'minihim wa kafirihim. Masuk di dalamnya baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, jika kalian berada di dalam keraguan dari agamaku, ai la turidunal islam alladhi ji'tu bihi, kalian tidak menginginkan Islam yang aku bawa. Maka Islam yang aku bawa adalah fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Maka aku tidak beribadah yang kalian ibadahi selain Allah, akan tetapi aku beribadah hanya kepada Allah yang akan mewafatkan kalian. Artinya apa? Idza kuntum mu'minina
wa muqirrina bi anna Allaha huwa alladhi yatawaffakum, jika kalian beriman, kalian mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan mewafatkan kalian, wa bi annahu huwal muhyi wal mumit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, wa bi annahu huwal ladzi yarzuqukum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Yang mana perkara-perkara ini wahya min umurir rububiyah, yang ia merupakan perkara-perkara rububiyah. Fa ana a'budu hadzal rabb, maka aku akan beribadah hanya kepada Tuhan ini saja. Itu kepada Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Alladzi antum tuqirrun, yang kalian akui akan hal tersebut. Bi annahu khalaqas samawati wal ard, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal haya, dan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Artinya apa? Artinya kalau kalian mengakui tauhid rububiyah, kalian mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki, maka semestinya yang kalian ibadahi itu Allah, bukan selain Allah. Bukan kalian beribadah kepada makhluk, tapi beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan kalian. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fahadzal Islam alladzi ji'tu bihi, maka Islam yang aku bawa ini, uballighuhu 'anillah, aku hanya menyampaikan agama ini dari Allah. Artinya hakikatnya agama ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, yang menghidupkan dan mematikan kalian. Aku hanya sekedar penyampai, menyampaikan sebagai utusan Allah yang akan menyampaikan risalah Allah, yang akan menyampaikan agama Allah. Huwa tahqiqul ibadati lillah, yaitu merealisasikan ibadah hanya kepada Allah. Aku ingin menyampaikan itu, ingin mengajak kalian yang mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka mari beribadah hanya kepada Allah. Fa idza aqrartum antum birrububiyyah fayalzamukum an tusriful uluhiyyata lahu wahdahu duna siwahu. Jika kalian mengakui akan rububiyah, bahwasanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, maka hal tersebut mengharuskan kalian untuk mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Tsumma yaqulu ta'ala fil ayah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan ayat tersebut, in kuntum fi syakkim min dini, jika kalian berada pada keraguan dari agamaku. Fihi isyaratun ila anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi ballagha hadha ad-din muayyadun bil mu'jizat wad dilalat ad-dallati ala sidqihi wa ala annahu rasulun min indillahi haqqan wa anna hadha al-haqqa ta'rifunahu min syar'ihi. Di dalam ayat ini terdapat isyarat kepada bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama ini akan dikuatkan, akan dibantu dengan mukjizat-mukjizat, akan dibantu dengan bukti-bukti yang menunjukkan akan kebenaran apa yang disampaikan. Maka dengan sebab demikian, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah yang sebenarnya, benar-benar utusan dari Allah. Dan juga al-haq yang kalian ketahui ini, itu adalah syariatnya. Amma qala Rasul, tidakkah kalian ketahui
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu." Siapapun dari para anbiya, dari nabi-nabi ini, tidaklah mereka kecuali diberikan ayat-ayat, mukjizat-mukjizat, amana alaihi al-bashar, yang diakui oleh manusia. Wa innama kana alladhi utitu wahyan auhallahu ilayya. Akan tapi diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa'arju, maka aku berharap, an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Maka aku berharap akulah yang terbanyak dari para nabi itu pengikut nanti pada hari kiamat. Artinya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki mukjizat yang diketahui oleh kaum. Wal ma'na anna kulla nabiyyin jaa'a liqaumihi bi syai'in ya'rifunahu. Bahwasanya semua nabi datang kepada kaumnya dengan sesuatu yang mereka ketahui. Fa ya'rifuna sidqahu minhu, maka mereka mengetahui akan kejujuran para nabi itu dengan mukjizat tersebut. Pamathalan qaum Isa ibn Maryam alaihi assalam. Sebagai contoh misalnya kaumnya Nabi Isa alaihi salam, Isa ibn Maryam. Lamma kana indahum at-tib wal ilaj, kanat mu'jizatu Isa alaihi salam annahu yamsahu 'ala al-marda fayashfa'un. وعلى الموتى فيحيون بعدما يموتون فكل قوم أتاهم نبيهم بمعجزة تناسب ما لديهم. Kita ambil contoh adalah Nabi Isa alaihi salam ketika beliau diutus kepada suatu kaum yang mana kaum-kaum tersebut berbangga dengan ilmu kesehatan, ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Sehingga mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam mengalahkan ilmu kedokteran yang ada pada masa itu. Yang mana ilmu mukjizat yang Allah berikan mungkin tidak mampu. Artinya tidak mampu dilakukan oleh ahli-ahli kesehatan sampai hari kiamat. Yang ia mengusap orang sakit, kemudian mereka sembuh. Atau bahkan orang mati bisa hidup, padahal ia sudah mati. Ini ilmu ini. Mukjizat ini yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, para dokter angkat tangan. Sehebat-hebat apapun, seorang dokter tidak akan bisa menghidupkan orang mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka fa kullu qaumin atahum nabiyuhum bi mu'jizatin tunasibu ma ladaihim. Maka setiap kaum Allah Subhanahu wa taala mendatangi untuk mereka nabi yang mana nabi tersebut membawa mukjizat sesuai dengan kondisi kaumnya. Nabi Musa alaihissalam, apa mukjizat yang Allah berikan kepadanya? Tongkat. Tongkat yang begitu luar biasa. Kenapa demikian? Karena kaumnya ketika itu berbangga dengan ilmu sihir. Bala tentara Fir'aun itu diantaranya adalah para penyihir. Sehingga ketika mereka berhadapan, mereka membuang tali yang digambarkan seperti ular, Nabi Musa membuang tongkatnya dan ular beneran. Sehingga para penyihir pun mengatakan, ini bukan sihir. Artinya mengalahkan sihir-sihir mereka. Nah, begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Diutus di tengah-tengah satu kaum yang berbangga dengan fasahah,
kehebatan bahasa yang begitu dalam, bahasa Arab yang begitu tinggi, kefasihan yang begitu luar biasa. Maka datanglah Al-Quran. Ketika datang Al-Quran, mereka tahu, angkat tangan. Ini luar biasa ini. Wa kanat, maka disebutkan di sini, wa kanat mu'jizatur Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzal Quran. Maka yang menjadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ini. Wal wahyu alladhi awhahu Allahu ilaihi. Yang mana Al-Quran ini adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Wa ma tadammanahu hadzal wahyi min syar'in wa min din. Dan apa yang dikandung oleh wahyu ini berupa syariat, berupa agama, bahwa wahyun yutla ila an taqumas sa'ah. Dia adalah wahyu yang selalu dibaca sampai datang hari kiamat. Ia adalah wahyu yang sesuai dengan setiap zaman, setiap waktu, akan selalu sesuai. Inilah kehebatan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah menantang orang-orang terdahulu untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Tidak bisa. Atau seperti surat di dalam Al-Quran. Tidak bisa. Atau seperti ayat di dalam Al-Quran. Tidak bisa. Ini adalah mukjizat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa'arju, maka aku berharap an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Aku berharap aku adalah para nabi, di antara para nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Inna hadhil mu'jizata baqiyah. Karena mukjizat ini masih tetap ada utuh. Al-Quran yang ada pada kita sekarang, itulah Al-Quran yang ada pada zaman Nabi SAW. Utuh. Tidak ada yang bisa membuat. Allah yang akan selalu menjaganya. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat seperti Al-Quran. Tidak bisa dimanipulasi. Tidak bisa dirubah. Kalaupun ada orang merubah, jangankan satu huruf, satu harakat saja dirubah, yang atas dikebawahkan, akan ketahuan. Karena ini mukjizat. Walaysat baqa'uha fi aqwamin idza dhahabu dhahabat. Tidaklah ketetapan Al-Quran ini pada kaum tertentu. Apabila kaum itu sudah tidak ada, kemungkinan mukjizat itu juga tidak ada. Nabi Isa alaihissalam, ia sudah tidak ada, juga mukjizatnya juga tidak ada. Nabi Musa alaihissalam, ia tidak ada, maka mukjizatnya juga tidak ada. Nabi kita SAW, Nabi sudah meninggal 15 abad yang lalu. Tapi mukjizatnya masih ada sampai sekarang. Masih digunakan, masih dipakai, masih dibaca. Terus dikaji, terus dijelaskan di dalam setiap waktu. Ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Bal tabqa 'ala ad-dawam 'ala marril azman. Kalau Al-Quran, dia akan terus ada, terus menerus sepanjang masa. Wa bi ta'addudil aqwam, dengan berbagai model kaum. Berbagai model kaum. Dari timur hingga barat. Berbagai bahasa kaum, berbagai keadaan kaum, berbagai tabiat kaum. Sekarang kalau kita lihat orang di seluruh dunia, bagaimana fisik mereka, tabiat mereka, kebudayaan mereka, bermacam-macam. Al-Quran datang di tengah-tengah mereka, pas dengan kondisi mereka. Ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Wa anna ma fiha min al-i'jaz yadhhar bin nadhar wa ta'ammul fiha. Kemudian di dalam Al-Quran tersebut terdapat i'jaz, terdapat kemukjizatan yang tampak dengan penelitian dan perenungan yang mendalam. Maka semakin kita mengkaji Al-Quran, kita akan temukan mukjizat yang sangat luar biasa.
Maka ada istilahnya ijaz al-ilmi. Ada penelitian-penelitian, keanehan-keanehan yang ditemukan. Ternyata hal tersebut ditemukan di dalam Al-Quran. Fakullu man ta'ammala fil Quran wa fi tashri'atihi ayqana annaha haqq. Maka semua orang yang merenungkan isi Al-Quran, begitu juga syariat-syariat yang terkandung di dalamnya, dia akan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran itu adalah hak, adalah kebenaran. Wa ayqana annaha sidq, dan dia akan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran tersebut jujur, benar. Wa ayqana annaha al-munasibah li halin nasi fi kulli zamanin wa makan. Dan dia akan yakin bahwasanya Al-Quran tersebut cocok sesuai dengan berbagai kondisi manusia di dalam setiap zaman dan setiap waktu, di dalam setiap waktu dan setiap tempat. Wa ayqana anna al-ilaja wad-dawa la yakunu illa bi ittiba'i hadha asy-syara' alladhi jaa'a bihi hadha al-Qur'an al-karim min 'indi rabbil alamin. Dia meyakini bahwasanya penawar obat tidak ada kecuali dengan mengikuti syariat ini. Syariat yang di dalamnya, di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Fahiya mu'jizatun baqiyah. Maka Al-Quran itu adalah mukjizat yang tetap akan selalu ada sampai hari kiamat, sampai Allah angkat dia nanti. Falladhi yashukku fi hadha an-nabi falyanzur fil ayati allati jaa'a biha. Maka barang siapa yang ragu dengan nabi ini, yang ragu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia melihat kepada ayat-ayat, tanda-tanda wahyu Al-Quran yang ia bawa. Fa idza nadhara al-insanu fi ahkamil Islam wa fi ahkamil ibadat wa fi ahkamil muamalat fa innahu sayajidu ma yadullu ala sidqi hadzal rasul. Maka barang siapa yang meneliti, yang melihat, yang mengkaji di dalam hukum-hukum Islam, dia mengkaji hukum-hukum ibadah, dia mengkaji hukum-hukum muamalah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan sesuatu yang menunjukkan akan kejujuran, akan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'lam anna Muhammadan lam ya'ti bihadha syai' min indi nafsi. Yang mana dia akan tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendatangkan hal ini sedikit pun dari dirinya sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innama ballaghahu an rabbil alamin. Bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Rabbul Alamin. Wahyan yutla. Itu berupa wahyu yang dibaca. Itu Al-Quran. Panzur ila ma syi'ta min tashri'atil islamil mukhtalifah. Maka coba lihatlah. Mana saja yang kau lihat. Engkau ingin melihat ibadah, silahkan. Engkau ingin melihat muamalah, silahkan. Engkau ingin melihat pernikahan, semua syariat-syariat coba engkau lihat. Dengan berbagai macamnya. Tajiduha kullaha tathbut laka anna hadha ad-din haqq. Maka engkau akan menemukan semuanya, akan memastikan untukmu bahwasanya agama ini adalah agama yang benar, yang tidak boleh diragukan. Apa yang kita mau lihat? Ia benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia benar-benar jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya ia jalan keselamatan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Keselamatan dari azab Allah. Faqauluhu fil ayah, in kuntum fi syakkim min dini. Maka jika kalian berada dalam keraguan-raguan dari agama yang kubawa ini, fihi isyaratun ila anna hadha ad-din muayyad, sebagaimana kita sebutkan tadi. Di dalamnya terdapat isyarat bahwasanya agama ini muayyad, dibantu oleh Allah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna syakka yuqabiluhu al-yaqin. Bahwasanya keraguan itu
lawannya adalah keyakinan, atau keyakinan lawannya adalah keraguan. Wal yaqin ya'ti bil adillati wal barahini wal hujaji wal ayat. Yang mana keyakinan itu datang dengan berbagai dalil, dengan berbagai bukti, dengan berbagai hujjah, dengan berbagai ayat. Fafihi isyaratun illa anna hadha ad-din muayyadun bi ayati sidqin nabi wa 'azami hadhihi al-ayat hadha al-Qur'an. Maka di dalam hal ini terdapat isyarat bahwasanya agama ini dikuatkan dengan ayat-ayat yang menunjukkan akan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang paling agung yang menunjukkan akan kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an yang merupakan mukjizat ini. Baik di tata bahasanya, di balaghahnya, di fasahahnya, di isinya, di tafsirannya, di kandungannya, di semuanya ila akhir. Yang merupakan mukjizat juga dalam kandungan-kandungan syariatnya. Maka inilah yang dikenal oleh para ulama dengan al-i'jaz at-tashri'i. Kehebatan mukjizat syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam catatan kakinya tentang i'jaz at-tashri'i. Yubhathu al-an fil jami'at wa fil aqsam al-khassah. Sekarang lagi diteliti, dikaji di universitas-universitas, di bagian-bagian khusus. Wa ma'na hadha, artinya adalah an yunzar fi tasyari'il Islam, yaitu dilihat di dalam syariat Islam. Kaifa taqarrarat wa ma hiya dilalatuha thumma yunzar fi munasabatiha li halin nas. Bagaimana ia ditetapkan, bagaimana dilalah-dilalahnya, kemudian dilihat kecocokannya, kesesuaiannya dengan keadaan manusia. Kemudian ia ditaruh di dalam setiap zaman, di dalam setiap tempat. Wa yakfi an adhkura isyaratan sariyah. Maka cukuplah aku menyebutkan isyarat yang ringkas, yang cepat saja. Ini adalah menunjukkan akan i'jaz Al-Quran. Sebutkan. Sarrahal kuffar min ulama'il iqtisadil alami bi akthar min mawtin. Jelas-jelas orang kafir. Orang kafir, kita tidak berbicara orang Islam. Jelas-jelas orang kafir, yang mana dia adalah ulama ekonomi dunia. Artinya ahli dalam ekonomi. Fi akthar min mawatin. Ya, di dalam banyak tempat. Apa katanya? Annal halla li mushkilati al-alam al-iqtisadiyah innama huwa fil Islam. Bahwasanya jalan keluar dari berbagai problem, permasalahan dunia dalam bidang ekonomi itu, jalan keluarnya ada pada Islam. Solusinya itu ada dalam Islam. Ini yang ngomong bukan orang Islam, tapi dia mengakui akan kehebatan syariat Islam. Itu dengan cara apa? Apa solusi terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi? Ini kita bahas ekonomi. Ini yang dicontohkan adalah ekonomi. Wadzalika birruju' ila tariqati at-ta'amulati al-islamiyah. Cara solusi untuk keluar kita dari berbagai permasalahan ekonomi ini itu dengan cara kita kembali kepada muamalah yang Islam. Sekarang semua orang ketika ada permasalahan ekonomi, pakar ini berbicara, semua orang berbicara. Ternyata solusi yang diberikan menimbulkan permasalahan yang lain. Ini solusi yang diberikan menimbulkan permasalahan yang baru. Terus tidak berhenti permasalahan demi permasalahan. Kesulitan demi kesulitan. Yang mana permasalahan itu datang mendatangkan solusi. Ini solusinya, ada lagi yang ditimbulkan. Solusi itu menimbulkan masalah lagi. Maka ia mengatakan di sini, untuk kita keluar dari permasalahan ekonomi, solusinya adalah mari kita kembali kepada tata cara ekonomi Islam. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya terkait dengan pembahasan ini. Yang intinya adalah pembahasan kita terkait tentang agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu agama yang hak,
Itu agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Ia adalah panduan di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin menuju Allah, maka hendaknya kita melalui jalur yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Sepertinya kita cukupkan para jamaah yang dirahmati Allah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.